Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Budi Setianto, ST Magister Kesehatan, dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana teknik kimia di Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan gelar S1 Sarjana Teknik. Serta S2 Magister Kesehatan saya peroleh dari Prodi Administrasi Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan proporsi fokus pada pembelajaran sebesar 55%, penelitian 25%, dan pengabdian masyarakat 20%. Saya berupaya menyelaraskan ketiga Tridharma tersebut dengan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran di kelas serta dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang saya berikan tidak hanya teoritis belaka, tetapi juga lebih aplikatif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa. Metode pengajaran yang saya terapkan adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa terlebih dahulu diberi bekal materi melalui pertemuan tatap muka dan modul pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa diberikan kasus dalam bentuk skenario untuk didiskusikan secara tutorial. Saya, beserta dosen yang lain, menyusun rencana pembelajaran semester dengan modul secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi akhir, yang seluruhnya proses dikelola melalui sistem online, aplikasi atau platform e-Sorogan pembelajaran di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana pembelajaran daring bagi mahasiswa UNUSA dengan konsep multi aplikasi berbasis teknologi informasi dan dilandasi oleh etika serta nilai-nilai agama. Perkuliahan saya rancang sesuai capaian lulusan kesehatan masyarakat dan standar kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dengan menggunakan teori dari textbook dan kasus terkini dari jurnal-jurnal ilmiah untuk memastikan kemutakhiran materi dan pencapaian standar nasional. Dengan pendekatan ini, saya bertekad mencetak lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang kompeten, profesional untuk menghadapi tantangan global. Bidang keilmuan saya adalah administrasi kebijakan kesehatan, yaitu bidang yang mempelajari penerapan fungsi administrasi pada sumber daya kesehatan untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan serta analisis kebijakan. Ilmu administrasi kebijakan kesehatan terdapat beberapa mata kuliah teori dasar yang kemudian dilanjutkan secara advance pada mata kuliah penjurusan. Beberapa ilmu administrasi kebijakan adalah ekonomi kesehatan, manajemen organisasi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen strategi pelayanan kesehatan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen strategis organisasi pelayanan kesehatan. Manajemen strategis organisasi pelayanan kesehatan ini membahas konsep, prinsip, dan penerapan manajemen strategis dalam konteks organisasi layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan institusi kesehatan lainnya. Fokus utama diberikan pada proses penyusunan visi misi, analisis lingkungan internal, dan analisis lingkungan eksternal, serta simulasi formulasi strategis, serta rangkaian implementasi strategis, serta evaluasi bagaimana strategi itu dapat dijalankan. Capaian dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan manajemen strategis, organisasi, pelayanan kesehatan, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan iptek dalam bidang kesehatan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, mampu mengidentifikasi bagaimana evaluasi itu dapat berjalan. Berikut adalah mata kuliah di manajemen pelayanan kesehatan. 1. Konsep pengantar manajemen strategis, prinsip-prinsip manajemen strategis dalam kesehatan, organisasi kesehatan dan pendekatan learning organization, berpikir sistem, budaya organisasi dan manajemen strategis, kepemimpinan strategis, perumusan visi, misi, strategi dan program organisasi Fasiankes,
analisis lingkungan internal dan eksternal, tool dan teknik manajemen strategis, pengembangan rencana bisnis organisasi kesehatan, implementasi, evaluasi, serta bisnis pasienkes, studi kasus aplikasi manajemen pelayanan tingkat pertama, sekunder, dan tersier. Sumber belajar yang saya gunakan berasal dari pustaka utama, jurnal, textbook, kebijakan kesehatan, maupun sumber lain yang relevan dan terkait manajemen strategis pelayanan organisasi kesehatan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah belajar berdasarkan kasus, masalah atau problem-based learning. Kegiatan belajar ini dilaksanakan dengan mengacu pada skenario masalah yang memuat trigger atau pemicu melalui sebuah diskusi. Pelaksanaan diskusi dalam bentuk FGD dilakukan mendiskusikan problem yang diberikan. Mahasiswa dibagi dengan kelompok-kelompok kecil sekitar 6 atau 8 orang untuk menyelesaikan suatu masalah studi kasus. Pelaksanaan perkuliahan dengan prinsip DEA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan memberikan modul dan kuliah pakar tambahan sebelum melakukan pemecahan skenario melalui tutorial. Modul berisi tentang gambaran umum blok, area kompetensi, tujuan blok, metode pembelajaran. Evaluasi pembelajaran melalui prosentase penilaian materi yang berhubungan dengan pembelajaran blok tersebut. Selain itu juga terdapat jadwal kegiatan, skenario kasus, rujukan sumber bacaan, dan tinjauan pustaka. Interaktif dilakukan melalui tanya jawab saat perkuliahan dan diskusi tutorial melalui kelompok kecil untuk memecahkan skenario kasus yang diberikan, sehingga dapat diketahui apakah mahasiswa telah memahami materi yang telah disampaikan. Selain itu, pada saat kuliah pakar juga dilakukan tanya jawab dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penyampaian materi yang diberikan. Jika terdapat mahasiswa yang kurang mampu memahami materi, penjelasan ulang dilakukan baik di kelas maupun melalui media daring, melalui WhatsApp, Telegram, Zoom, atau Google Meet. Assessment terdiri dari beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah ujian akhir blok 35%, UTS 30%, evaluasi tes di akhir tutorial pertemuan kedua 10%, tugas mandiri 10%, dan tugas resume 15%. Inovasi pembelajaran yang saya terapkan, pengintegrasian PBL, teknologi digital, multi-platform, multi-aspek penilaian, dan prinsip DEA dalam satu sistem pembelajaran yang efektif, aktif, dan adaptif. Model ini mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa, memperkuat keterampilan problem solving, serta memudahkan proses monitoring pembelajaran secara real time. Berikut adalah salah satu contoh perkuliahan yang saya lakukan, yaitu mata kuliah manajemen strategis di fasilitas layanan kesehatan dengan topik manajemen kesehatan. Sebelum memulai perkuliahannya, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salah satu yang pertama tahapan penyusunan Renstra itu adalah penentuan visi misi, value, dan tujuan. Kalau visi apa visi? Sesuatu yang harus dicapai, ya. Jadi visi itu harus ditetapkan di awal mula penyusunan Renstra, ya. Setelah visi ditetapkan, ada yang namanya misi. Misi apa? Jadi visi itu tidak berdiri sendiri, ya, perlu ada yang mengantarkan visi itu tadi, namanya misi. Misi itu adalah kendaraannya dari visi, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah terkait value. Kalau value apa? Kenapa perlu value? Itu beberapa berhasilnya dari visi dan misi yang telah dibuat. Oke, ada yang lain? Value. Value itu apa sih? Nilai. Nilai apa? Budaya. Budaya adalah values di sini bukan untuk ukuran dari suatu nilai capaian visi misi, tapi adalah budaya di mana itu yang mencirikan organisasi tersebut.
Ya, kalau misalkan di suatu tempat, kalau ngomong budaya, budayanya orang Madura sama budaya orang Jawa sama enggak? Beda. Jadi value sendiri itu yang akan mencirikan di mana antara rumah sakit yang satu dan rumah sakit yang satunya berbeda. Salah satu contoh mungkin rumah sakit Islam beda visi beda value-nya dengan rumah sakit swasta yang lain. Jadi karena value ini merupakan penciri, ini penting. Ini penting. Jadi setiap tahapan yang pertama, kalau misalkan rumah sakit itu sudah memiliki visi misi, kalau sudah memiliki visi misi, itu perlu namanya review. Ya. Jadi dia apakah visi misi ini masih dipertahankan atau enggak? Karena Renstra ini dibuat untuk 5 tahun ke depan. Rata-rata seperti itu. Ya, jadi untuk Renstra sendiri yang pertama adalah visi. Dari visi itu akan dikembangkan menjadi hal-hal yang kecil. Jadi misalkan visinya menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat di Jawa Timur, misalkan. Dan harus ada tenggat waktunya, karena visi itu harus ada target waktunya. Sampai kapan dia diperoleh? Misalkan sampai tahun 2030 gitu. Nah, di wilayah mana? Jawa Timur. Jadi yang namanya visi itu harus apa? Jelas. Cita-cita kan harus jelas, ya kan? Nah, setelah visi terbentuk, maka dibentuklah suatu misi. Di rumah sakit sendiri, sebagai layanan di rumah fasilitas kesehatan kedua, perlu yang namanya kalau di rumah sakit secara fungsi yang pertama adalah pengobatan, ya, apa istilahnya kuring, ya, pengobatan. Yang kedua harus melaksanakan program pendidikan di rumah sakit, pelatihan, supaya apa? Supaya definisi pelatihan itu karyawannya juga ikut terlatih. Pelatihan apa? Pelatihan pendidikan apa? Misalkan ada teman-teman dari kebidanan atau keperawatan yang magang di rumah sakit tersebut. Seperti itu. Kejawab ya? Iya. Oke, kah dulu. Tambahan sih. Udah 10 menit tadi Pak Budi ngomong? Sudah ya? Sit aja. Terus endingnya apa Pak Ibad? Diskusinya gimana? Kelompok dibagi? Oh gitu. Kursinya geser? Iya. Jadi meningkat. Oke, ya sudah. Tugasnya berarti dibagi mungkin 4 kelompok, 2 kelompok aja, satu puskesmas, satu rumah sakit, tolong buatkan visi gitu ya. Ya oke ya. Saya googling sih visi. Visi rumah sakit itu seperti apa? Yang belakang aja, kelompok puskesmas. Visi sama misi ya. Jadi anunya ada depan gitu, tempat duduknya. Oke. Oke, sudah ya? Hah? Oh no. Kau usah akeh-akeh. Nanti Pak Budi mungkin visinya puskesmas apa, visinya rumah sakit apa gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama bedanya di mana gitu. Coba ada visinya puskesmas yang mau dipakai apa? Nggak apa-apa, salah satu. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas dan terjangkau. Oke, misinya apa? Yang ada upaya preventif promotifnya? Ada? Kesehatan ibu anak, lalu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Akses dan kualitas pelayanan, terus ono sih ngomong preventif nggak? Yang misinya rumah sakit ngomong apa?
menjadi rumah sakit pilihan masyarakat, Oke. mandiri, berbudaya, bermutu dalam pelayanan dan pendidikan. Visi ya itu ya. Iya. Misinya apa? Misinya ada 4. Yang pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nah ini yang nomor 1 ya. Bedanya sama puskesmas, kalau ini pelayanan kesehatan, artinya ngobati orang. Terus? Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan penelitian berkualitas. Pendidikan penelitian berkualitas. Terus? Yang ketiga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia profesional. Internalnya juga didandani ya. Iya, ya. Sih, itu berarti kurang lengkap itu. Ada yang upaya preventif promotif nggak puskesmas? Ada. Ini mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi faktor resiko penyakit, meningkatkan imunitas dan vaksinasi. Oke, preventif kan, upaya preventif. Oke. Ini langsung. Oh, udah dengar. Oke, teman-teman, tadi sudah saya jabarkan terkait bedanya visi misi di Renstra rumah sakit atau puskesmas. Nanti tolong dibagi 2 kelompok. Yang belakang ini, 2 belakang ini membahas tentang puskesmas, yang 2 depan ini membahas tentang rumah sakit, ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Monggo kursinya diatur, silakan. Oke, silakan dari kelompok puskesmas dulu. Kita koreksi sama-sama ya. Oke, silakan. Untuk visi dari puskesmas itu terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Oke, hidup sehat. Mandiri. Mandiri, hidup sehat. Iya. Mungkin bisa dibacakan terkait misi 2 aja. Misinya pertama itu meningkatkan pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya. Ya. Terus yang kedua mengembangkan upaya promotif preventif. Oke, promotif dan preventif. Iya. Grup rumah sakit. Kalau rumah sakit sendiri visinya yaitu menjadi rumah sakit pilihan masyarakat yang mandiri, Pilihan pertama. Oke. berbudaya, bermutu dalam pelayanan dan pendidikan. Oke. Misinya sebutkan 2 aja. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, Yang gas, terus kemudian menyelenggarakan pendidikan dan penelitian berkualitas, pendidikan dan penelitian. dan penelitian. Oke. Jadi bisa dilihat ya, 2 bedanya 2 institusi sama-sama layanan kesehatan, tapi karena memiliki tujuan yang berbeda, itu visi misinya juga berbeda. Yang bisa kita lihat adalah menjadi pilihan utama, tapi kalau di tempatnya puskesmas ini lebih berorientasi terkait layanan secara publik, secara umum gitu ya. Akhirnya apa? Misinya juga berbeda juga. Kalau di rumah sakit menjadi fasilitas Yankes, pendidikan sama apa satunya tadi? Penelitian. Itu memang yang ada di undang-undang rumah sakit. Rumah sakit harus menyelenggarakan itu. Tapi bedanya kalau di puskesmas itu nih upaya ini promotif dan preventif. Itu adalah 2 hal yang membedakan layanan kesehatan antara rumah sakit dan puskesmas. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Belum. Oke, saya akhiri kelas ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, kita mendetailkan lagi terkait value rumah sakit dan puskesmas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.